Kalau aku kuliah lagi di tahun 2024, maka inilah yang akan aku lakukan. Aku udah pernah kuliah selama 4 tahun dan itu banyak banget pengalaman yang aku dapatin dan juga banyak juga hal-hal yang aku sesalin. Karena nggak ngelakuin banyak hal dan juga kuliah cuma ngalir aja, datang ke kuliah, pulang, datang ke kuliah, pulang, udah. Oleh karena itu biar kamu nggak nyesel dan ngelakuin kesalahan yang sama aku lakukan ketika kuliah, maka kamu pastiin melakukan hal-hal berikut ini. Langsung aja tanpa basa-basi, kalau aku mulai kuliah lagi di tahun 2024, maka aku akan mengeksplorasi banyak hal dulu. Ini disclaimer ya, ini aku nggak tahu aku sukanya di mana, aku pengen terjun di industri mana, di bidang mana, aku masih belum tahu. Maka yang aku lakukan adalah, aku akan mengeksplor banyak hal, aku akan mencoba banyak hal, aku akan nyari ngulik beberapa hal yang mungkin itu relevan, yang bisa aku lakukan seperti, aku akan melakukan banyak hal, ataupun bisa dibilang aku akan menjadi seorang generalis terlebih dahulu. Ini contohnya udah banyak. Kalau kamu tahu, seorang Roger Federer, dia pemain tenis yang sekarang itu level dunia. Mungkin dia salah satu pemain tenis terbaik di dunia ini. Pada waktu kecil dia nggak langsung terjun ke tenis tersebut. Dia nyoba dulu banyak hal. Dia menjadi generalis terlebih dahulu, sehingga dia tahu kalau, wah aku tuh bidangnya di tenis ini loh. Nah, dia udah tahu bidangnya di tenis tersebut, langsung dia tajemin di situ, dia fokus di tenis tersebut karena dia udah mencoba banyak hal dan sudah ketemu diri dia di mana. Dan sampai akhirnya dia fokus di satu bidang tersebut sampai sekarang. Akhirnya apa? Akhirnya dia menjadi salah satu top pemain tenis di dunia ini. Dan kenapa juga aku harus eksplorasi? Ya karena sesimpel aku biar tahu aku tuh wanginya di mana, sukanya di mana, passionate-nya di mana, ya aku hobinya itu di mana. Kalau aku nggak nyoba banyak hal, aku nggak bakalan tahu kalau aku suka di bidang tersebut. Seperti aku pengen nyoba desain dulu nih. Apakah desain ini sebuah bidang yang aku cocok apa enggak? Aku akan coba dulu, aku coba belajar dulu, ngulik dasar-dasarnya, inti-intinya, sehingga kalau aku udah nemu, oh ternyata aku di sini, ya udah aku fokus di situ. Dan misalnya desain ini aku bukan hal yang cocok, aku akan nyoba lagi seperti coding misalkan, ataupun hobi-hobi lain, ataupun banyak hal lain yang mungkin aku bisa fokus di satu industri tersebut. Baru yang aku lakukan adalah tajemin di industri tersebut. Sebagaimana cerita Roger Federer yang tadi aku bilang tadi. Nah mungkin teman-teman ada bingung gimana sih cara untuk eksplorasinya, cara untuk belajar banyak hal itu bagaimana? Kalau sekarang itu gampang banget karena YouTube itu udah enak, kita udah dikasih privilege, kita punya akses untuk belajar banyak hal secara gratis di YouTube dan kita bisa memanfaatkan akses tersebut untuk belajar banyak hal. Kita bisa belajar coding di YouTube, kita bisa belajar desain di YouTube, kita bisa belajar membuat konten YouTube di YouTube bahkan. Bayangkan tuh, kita belajar YouTube di YouTube. Karena itu ada banyak sumber yang gratis dan kita bisa memanfaatkan sumber tersebut dan yang mana ini privilege bagi kita. Kenapa privilege? Karena ini nggak didapetin pada zaman dahulu, zaman kakek kita, zaman nenek kita itu nggak bisa. Kalau zaman dulu ya kita mau belajar apapun itu, explore banyak hal, kita lebih membuang-buang uang, lebih membayar sesuatu karena kita nggak ada akses internet seperti sekarang ini. Sekarang ini kita lagi dibukakan banget dan kita bisa eksplorasi ke banyak hal tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau kita udah eksplorasi, udah nemu bidangnya di mana, wanginya di mana, maka next stepnya bagaimana? Yang aku lakukan selanjutnya, aku akan belajar bikin konten. Ya, kamu nggak salah dengar, aku akan belajar bikin konten dan juga membuat konten di sosial media. Karena dengan aku membuat konten di sosial media, aku bisa membangun personal branding aku bisa membangun koneksi aku, atau bahkan aku bisa berpotensi untuk membuka bisnis dari personal branding yang aku bangun. Kenapa? Karena personal branding ini manfaatnya gede banget dan juga kalau teman-teman sadar, aku belajar dari Good Muda Cuman Sekali dan juga Timothy Ronald salah satunya. Dia tuh ngajarin kalau ada loh yang namanya social currency. Bagi teman-teman yang belum tahu, social currency itu seperti uang tapi dalam bentuk sosial. Mungkin itu pembahasannya panjang banget dan aku nggak bakalan ngejelasin panjang lebar di sini karena itu panjang banget. Kita bisa setengah jam bahkan 1 jam untuk pembahasan social currency doang. Dan juga kenapa aku bakal membangun personal branding aku bakal membuat konten di sosial media ketika aku kuliah nanti. Karena teman-teman kalau udah punya basis audiens, udah punya follower, udah punya subscriber nantinya,
itu kita bisa banget membangun bisnis dari basis audiens yang kita punya. Kita bisa membuka bisnis baru yang kita nggak bisa dapetin itu kecuali kita harus membangun audiens kita di sosial media kita. Dan kalau aku udah tahu aku pengen bikin personal branding, aku pengen membuat konten, maka next step-nya selanjutnya caranya untuk mengaplikasikan yang aku belajar tadi, selanjutnya aku bakal membeli sebuah kursus yang membahas membangun personal branding tersebut ataupun membuat konten tersebut. Sehingga dengan aku belajar dari kursus tersebut, aku bisa benar-benar membangun personal branding aku dan aku bisa membangun audiens aku di sosial media, entah itu di Instagram, YouTube, TikTok ataupun apapun itu. Nah, kenapa harus belajar? Ya karena sesimpel ini jalan paling enak. Yang namanya ilmu ya kita harus bayar dulu, kita harus korbankan dulu, kita keluarkan duit kita untuk membeli sebuah kursus yang mana itu bisa kita minta bimbingan kepada mentor dari kursus yang kita beli tersebut. Karena ketika kita mempelajari suatu hal, itu bakal lebih nyaman kalau emang udah ada mentor dan kita bisa bertanya kepada mentornya langsung tersebut. Akan berbeda ketika kita hanya memanfaatkan YouTube yang itu nggak ada mentor sama sekali. Nah, setelah beli kursus tersebut, yang akan dilakukan selanjutnya adalah praktek dari yang aku pelajarin. Jadi bukan cuma beli doang, bukan cuma belajar doang, tapi dipraktekin. Jangan lupa, ini kan sama aja kayak ilmu ya harus ada amalnya. Kalau ilmu nggak ada diamalkan ya sama aja sia-sia, nggak ada gunanya kita membeli sebuah kursus. Nah, aku bisa bilang kayak gitu kenapa? Karena aku baru sadar ini ketika aku belajar bikin konten di semester 7 kemarin. Dan aku mulai ngerasa, wah kayaknya aku telat banget nih. Kok aku baru semester 7, baru tahu kalau ada kita bisa berpotensi membuat konten itu sebesar ini. Nah, maka dari itu kalau aku pengen kuliah lagi, maka aku pengen lebih dari awal. Aku pengen bilang ke diri aku yang dulu kalau misalkan bikin konten ataupun membangun personal branding itu ya dari semester 1 setelah aku eksplorasi banyak hal. Nah, kalau aku eksplorasinya udah oke, udah nemu bidangnya cocok dan aku bisa fokus ke satu industri tersebut, lalu aku bisa membuat konten, maka next step-nya, langkah selanjutnya yang akan aku lakukan ketika aku mulai kuliah lagi, aku akan belajar menulis. Mungkin terkesan, apaan sih menulis mah semua orang juga bisa. Tapi setelah aku tahu ternyata menulis itu akan lebih efektif kalau kita pelajari lebih dalam dan lebih lanjut. Karena ketika kita bikin konten ataupun bikin makalah ataupun bikin presentasi, tulisan yang kita tulis itu sangat berpengaruh banget. Apalagi ketika kita kuliah, pasti kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya makalah, tugas, presentasi dan segala macam. Dan juga skill menulis juga ini bisa aku aplikasikan kepada konten yang aku buat. Aku bisa membuat naskah kepadanya, aku bisa membuat skrip yang efektif karena aku bisa menulis. Dan menulis ini bukan seperti kita SD menulis A, B, C, abjad, bukan gitu ya. Tapi lebih ke strukturnya bagaimana, kita menulis yang baik itu bagaimana, dan aku akan pelajari lebih lanjut ketika aku mulai untuk kuliah lagi di 2024. Dan ini juga bisa kamu aplikasikan, kamu bisa belajar lebih dalam seperti bisa menulis copywriting ataupun apapun itu. Sehingga ketika ada makalah, ada tugas, ada presentasi, ataupun kamu pengen membuat konten, kamu nggak bingung lagi, kamu udah terbiasa dalam menulis, dan ini bukanlah masalah besar buat kamu karena ya kamu udah terbiasa menulis. Untuk menulis ini sebenarnya simple ya. Kamu mungkin bisa mulai untuk menulis blog misalnya seperti di medium.com. Itu aku juga sering banget nulis di situ dan kamu bisa lihat juga akun aku di situ namanya seperti yang di sini ya. Dan juga sesimpel kamu bisa ketika di Instagram itu ketika memposting sesuatu kan ada captionnya itu. Nah, ladang caption itu bisa kamu manfaatkan untuk menumpahkan skill menulis kamu yang mungkin bisa bermanfaat kepada orang lain. Nah, setelah skill menulis ini mungkin udah cukup aku kuasain, nggak mesti 100% perfect ya, paling nggak bisa dasar-dasarnya. Selanjutnya yang aku akan lakukan ketika aku mulai kuliah lagi di 2024 adalah aku akan rutin membaca buku sehingga wawasan aku itu nggak stuck, nggak gitu-gitu aja. Dan juga aku bisa mengisi waktu luang aku kepada hal-hal yang mungkin lebih bermanfaat daripada kuliah pulang nggak ada manfaatnya sama sekali. Ataupun cuma scrolling sosial media doang, bisa kita ubah kebiasaan tersebut menjadi membaca sebuah buku ataupun artikel yang bisa mengisi otak kita sehingga menyanyiakan waktu yang seharusnya itu bisa kita manfaatkan dengan baik.
Ini aku rasakan ketika dulu aku mahasiswa ya, aku sering banget nggak manfaatkan waktu, aku cuma scrolling sosmed doang. Efeknya ya beda banget, aku baru tahu sekarang, oh ternyata waktu itu aku seharusnya bisa loh memanfaatkan sebuah waktu kosong, bahkan jam kosong, aku bisa memanfaatkannya untuk membaca buku yang lebih bermanfaat lagi, yang bisa, mungkin teman-teman ada yang masih ngerasa nih, aku tuh nggak bisa loh untuk suka dalam membaca buku. Nah, kamu bisa tonton video di sebelah kiri sini, aku tunggu di situ ya.